Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Jokowi dan keluarganya, ini anak dan menantunya, maksud saya adalah Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution itu sudah secara resmi dipecat oleh PDIP. Bahkan juga ini kan sudah dipublikasikan ya, melalui surat keputusan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Anda semua tahu bahwa sekarang Jokowi, Gibran, dan Bobi itu, kalau Bobi bahkan orang kan dia sudah pindah partai ya. Mereka itu berhenti dari PDIP bukan dengan cara yang baik-baik, tapi dipecat oleh PDIP. Nah, pertanyaannya apa sih yang jadi dasar pertimbangan dari PDIP itu memecat ketiganya? Ini yang mungkin kemarin tidak terucapkan oleh Komarudin Watubun. Kalau kita kemudian membaca versi lengkapnya, wah ini betul-betul sangat dahsyat dan fundamental ya, yang menjadi dasar pertimbangan dari PDIP. Dan kalau itu jadi pegangan ya, jadi pegangan dari kita semua, itu sebenarnya Jokowi itu ya bukan lagi tokoh yang pantas dihormati. Gibran seharusnya juga memang tidak layak menjadi wakil presiden, karena kalau membaca dasar pertimbangannya itu di situ sebutkan itu yang ada banyak yang dilanggar oleh Jokowi, terutama dari sisi etikanya ya. Satu, etika secara personal, dia melakukan pengkhianatan. Dan yang kedua, etika secara politik atau pelanggaran etik dari partai. Yang ketiga itu yang melanggar etika bernegara dan sendi-sendi demokrasi. Kenapa saya bisa menyimpulkan semacam itu? Karena memang kemarin Komarudin Watubun itu membacakan surat pemecatan itu, dasar pemecatan itu tidak secara utuh ya. Mungkin ada berbagai pertimbangan, apakah soal durasi atau apapun ya. Tapi yang jelas pokoknya pesan yang sampai itu kelihatannya itu yang lebih dipilih oleh PDIP, bahwa Jokowi dan keluarganya itu sudah dipecat oleh PDIP dan tidak ada hubungan dengan PDIP lagi. Jadi kalau ada persoalan-persoalan baru, ada pelanggaran-pelanggaran etika berbangsa dan bernegara dan sebagainya, PDIP tidak mau lagi dikaitkan dengan Jokowi dan keluarganya. Saya kira itu message yang penting dan merasa perlu disampaikan oleh PDIP. Tetapi dasar pertimbangannya apa? Nah, ini ternyata kalau kita membaca SK-nya sangat lengkap di situ dijelaskan. Nah, supaya Anda bisa dapat perbandingan apa saja yang tidak terucapkan oleh Komarudin Watubun kemarin ketika dia membacakan putusan itu, saya ajak Anda sekali lagi untuk menyimak pernyataan Komarudin Watubun tentang dasar pemecatan, dan kemudian nanti kita bandingkan dengan SK-nya, SK lengkap yang ditandatangani oleh Hasto dan Ibu Megawati. Nah, sekarang kita simak dulu, saya ajak Anda untuk menyimak bagian dari pemecatannya Pak Jokowi saja ya, mulai dari yang umum tentang pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi, dan kemudian kita dengarkan juga soal dasar dan pertimbangan pemecatan Jokowi. Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angkar Maui garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan
memutuskan, satu, menetapkan, satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, tiga, terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tanda tangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Nah, kalau tadi Anda simak kan Anda mesti bertanya-tanya, kalau gitu apa dong dasarnya, kenapa kemudian Jokowi, dasar pertimbangannya apa, kenapa Jokowi, Gibran, dan Bobi itu dipecat oleh PDIP. Surat keputusannya itu memang sendiri-sendiri, ya. Dasar pertimbangannya juga berbeda-beda, tetapi sebenarnya kalau kita lihat yang paling berat itu adalah Jokowi, kemudian yang berat nomor 2 itu adalah Gibran, dan yang paling ringan di antara hukuman itu, gitu saya menyebutnya, ya ini Bobi Afif Nasution. Nah, saya ajak Anda untuk menyimak apa yang disampaikan oleh bukan menyimak, saya ajak Anda membaca, tepatnya ya, membaca yang menjadi dasar kemudian mengapa ini anak beranak dan menantu ini kemudian dipecat secara tidak hormat oleh PDIP. Jadi seperti saya sebutkan tadi, SK-nya beda-beda. Kalau surat keputusan untuk Jokowi itu nomornya 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Romawi garis miring 2024. Ini bunyinya tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tadi yang itu menimbang dan sebagainya itu ada 9 dasar pertimbangannya. Nah, saya ajak Anda untuk membaca pertimbangan yang ke-7, ini yang langsung berkaitan dengan Jokowi. Jadi bunyinya begini, bahwa sesungguhnya tindakan dan perbuatan saudara Joko Widodo selaku kader PDI Perjuangan ditugaskan oleh partai sebagai Presiden Republik Indonesia masa bakti 2014-2019 dan 2019-2024 telah melanggar AD/ART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP partai terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 dan mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain dalam kurung Koalisi Indonesia Maju serta telah menyalahgunakan kekuasaan dan mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Itu dasar pertimbangannya. Ini kan benar-benar semua dilanggar oleh Jokowi. Ya jelas satu, dia tadi kalau secara ADART partai dia tidak tegak lurus kepada Ibu Megawati. Itu dari sisi ADART partai. Yang kedua itu dari sisi etika bernegara dan berbangsa dan bernegara. Itu tadi dengan mempengaruhi Mahkamah Konstitusi dan yang kemudian meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden kendati dia tidak memenuhi syarat karena usianya belum sampai 40 tahun. Satu lagi tentu ini yang harus kita lihat, dia membangkang terhadap putusan ketua umum, dan saya kira ini adalah lebih pada etika personal. Jadi tiga-tiganya dilanggar oleh Jokowi. Etika personal, dia berkhianat. Kemudian etika organisasi, dia membangkang perintah putusan dari partai, dan etika berbangsa dan bernegara, dia
menyalahgunakan kekuasaannya gitu dengan menggunakan dan menabrak konstitusi dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Ini betul-betul berat dan sangat wajar kalau kemudian PDIP itu memutuskan itu pelanggaran berat gitu, dan kemudian Dewan Kehormatan itu di diktum berikutnya, yakni pada poin ke-8, bahwa bidang kehormatan partai merekomendasikan kepada DPP partai untuk menjatuhkan sanksi pemecatan dan pemberhentian dari keanggotaan partai. Kemudian yang ke-9, bahwa karenanya DPP partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan Saudara Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fix ya, jadi Jokowi ini dipecat alias diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, apakah dengan begitu masih ada mekanisme melakukan pembelaan diri atau banding dan sebagainya? Ini tidak disebutkan di situ ya. Hanya katanya kalau ada kesalahan akan direvisi dan dipertanggungjawabkan di Kongres gitu ya, Kongres berikutnya. Tapi saya kira kalau toh diberi kesempatan untuk membela diri juga Jokowi tidak akan menggunakan forum itu ya. Karena dia kan sudah berencana mendirikan partai sendiri yakni Projo, tapi sampai sekarang masih belum terlaksana atau bahkan mungkin tidak akan pernah terlaksana. Dan sangat terlihat ini kemungkinan Jokowi ini ya mengincar partai-partai lain untuk bergabung seperti Gerindra maupun Golkar. Tetapi kelihatannya kalau kita kaitkan dengan pernyataan Ibu Megawati sebelumnya tentang adanya orang yang mau mengawut-awut Kongres PDIP tahun depan, ya itu kelihatannya Jokowi itu masih mengincar posisi sebagai Ketua Umum PDIP. Dan itu pernah disampaikan oleh Jokowi kepada orang-orang dekatnya Megawati. Tapi kan ditolak oleh Megawati. Nah, bagaimana dengan Gibran? Gibran ini surat keputusannya nomor 1650 garis miring KPTS, garis miring DPP, garis miring 12 Romawi, garis miring 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini menimbangnya itu terlihat kita bisa baca pada nomor 8, poin 8, bahwa sesungguhnya sikap, tindakan, dan perbuatan Saudara Gibran Rakabuming selaku kader PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh partai sebagai wali kota Surakarta telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan DPP partai terkait dukungan calon presiden dari wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan dan pada pemilu 2024 dan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari partai politik lain, Koalisi Indonesia Maju. Hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai dikarenakan sebagai pelanggaran berat. Sama-sama berat, tetapi ini perannya berbeda. Kalau Jokowi ini sebagai sutradaranya, atau kalau dalam hukum mungkin disebut sebagai aktor intelektualnya gitu ya, orang yang di belakang layar yang menjadi otak dari sebuah kejahatan, kalau gitulah kalau kira-kira dalam konstruksi hukum pidana. Nah, di sini dalam kasus ini ya memang dalangnya semua ini adalah Jokowi yang menginginkan anaknya itu menjadi wakil presiden dan pada saatnya nanti menjadi presiden, karena niat dia untuk menjadi presiden 3 periode itu kan dihalang-halangi oleh PDIP. Tetapi statusnya sama-sama pelanggaran hukum berat, tapi dia ini hanya sebagai wayang saja, ya. Kalau dalam film dia sebagai aktornya ya, bukan sutradaranya. Ini karena memang semua otak dibalik itu kan Pak Jokowi, dan Gibran ini sendiri sebenarnya sebagai pribadi dia nggak terlalu siap untuk menjadi seorang wakil presiden itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Bobi Nasution? Bobi Nasution ini surat keputusannya nomor 1651 garis miring KPTS, garis miring DPP, garis miring 12 Romawi, garis miring 2024. Ini jadi berurutan ya. Yang Jokowi 1649, kemudian Gibran 1650 dan Bobi 1651. Ini tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution. Ini nama lengkapnya ya, dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini menimbangnya yang jelas yang berkaitan menjadi dasar itu adalah poin 5. Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan, dan perbuatan Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution selaku kader PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh partai sebagai wali kota Medan telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan DPP partai terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 dengan mendukung calon presiden dari calon wakil presiden dari partai politik lain.
Koalisi Indonesia Maju dalam kurung merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sama-sama ini juga terkena disiplin pelanggaran berat ya, dan tapi perannya berbeda-beda. Kalau Bobi Nasution ini kalau kita mengibaratkan dalam sebuah film, dia ini tidak cuma aktor pendukung karena kan dia tidak menjadi calonnya tapi dia hanya mendukung saja pencalonan Prabowo dan Gibran yang itu bertentangan dengan keputusan partai, yakni mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi kalau kita jadikan satu tadi Jokowi itu sebagai sutradara, aktor intelektual, dalang gitu. Kemudian Gibran ini sebagai aktor utama, sebagai pelaku, tapi sebagai wayang. Nah, kalau Bobi ini dia sebagai aktor membantu gitu ya. Kalau dalam wayang apa ya sifatnya ya, bukan tokoh utamanya lah dalam pewayangan, karena kalau kita sebut sebagai Punokawan juga bukan. Karena Bobi ini adalah anggota keluarga dari pernikahan dengan putri dari Pak Joko Widodo. Dari keputusan PDIP tadi kita sudah jadi sekarang tahu duduk persoalannya dan harusnya publik juga bisa mendudukkan ini pada tempatnya ya, bagaimana kita menyikapi posisi keluarga Jokowi ini, karena dari internal partai yang selama ini menaungi mereka, yang bukan hanya menaungi, bahkan membesarkan mereka itu betul-betul dinilai satu tidak disiplin, kemudian melakukan pelanggaran, berkhianat, membangkang putusan partai, dan yang lebih berbahaya lagi adalah merusak sendi-sendi demokrasi Indonesia dengan melabrak aturan-aturan konstitusi. Jadi sebenarnya ya orang-orang seperti ini mestinya ya itu tidak punya tempat di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan juga harus menjunjung konstitusi, apalagi ketika mereka itu diberi amanah sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Jokowi tertinggi dan sekarang Gibran putranya itu menjadi orang tertinggi kedua di Indonesia, dan menantunya Bobi Afif Nasution itu menjadi tertinggi, pemimpin tertinggi di daerah, yakni menjadi gubernur di Sumatera Utara. Bayangkan kalau negara kita itu dipimpin oleh orang-orang yang secara etika, baik etika personal, etika organisasi, kepartaian, etika kehidupan berbangsa dan bernegara, semua dilabrak habis. Ya, kalau ini dibiarkan terus dan orang seperti ini atau orang seperti Gibran kemudian diberi kesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan yang lebih tinggi, misalnya menjadi presiden pada Pilpres 2029, saya kira kita tidak bisa lagi ngomong apa-apa kecuali ya bahwa bangsa Indonesia itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Wassalam. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.